mengajarkan nanti kan Ibu Mira mau praktek mengajar ya. Nah, kalau boleh tahu materi yang akan Ibu sampaikan itu apa ya, Bu? Ya, saya nanti akan mengajar di kelas 4 Bu mengenai tema 6, cita-citaku, subtema 1, pembelajaran 1 pada pembelajaran IPA mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Bu. Oke, jadi tema 6 ya. Tema 6 Subtema 1, pembelajaran 1. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa tuh, Bu? Nah, yang pertama, dengan melakukan pengamatan gambar dan video diharapkan peserta didik mampu untuk mengidentifikasi siklus hidup makhluk hidup dengan baik. Selanjutnya, melalui diskusi dalam kelompok, peserta didik dapat membuat skema siklus hidup makhluk hidup dengan baik. Selanjutnya, melalui penugasan kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil informasi tentang siklus hidup makhluk hidup dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya, Ya, Bu. Kemudian, nah dalam proses pembelajaran itu kan pasti Bu Mira menggunakan metode atau pendekatan atau media nih. Untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan menggunakan metode apa, Bu? Ya, metode yang saya akan gunakan yaitu ada tanya jawab, ada ceramah, ada diskusi kelompok, selanjutnya ada pengamatan Bu. Kemudian menggunakan model SPAD. Jadi model aktivitas tadi ya. Bentuknya metodenya banyak, ada tanya jawab, Ya. diskusi, ceramah, sama pengamatan. Nah, dari metode atau model yang Ibu gunakan itu pasti kan ada, biasanya kalau model itu ada sintak-sintaknya nih ya Bu ya. Nah, coba Ibu ceritakan nih langkah-langkah atau sintak dalam model pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu. Nah, kebetulan pembelajaran kali ini saya menggunakan 6 sintak ya Bu. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Selanjutnya menyajikan atau menyampaikan informasi kepada peserta didik. Selanjutnya mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar. Nah, yang keempat membimbing kelompok belajar dan bekerja. Selanjutnya yaitu memberikan evaluasi, dan yang terakhir saya akan memberikan penghargaan kepada peserta didik tersebut. Kemudian, kan barusan Ibu sudah menceritakan tentang langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran. Nah, sekarang daya dukung atau media yang akan Ibu gunakan kira-kira apa nih, Bu? Kalau untuk media yang akan saya gunakan yaitu ada media gambar Bu, selanjutnya ada video, dan kemudian ada referensi-referensi dari YouTube Bu. Bagus ya Bu ya. Kemudian kalau sumber belajar sendiri yang akan Ibu gunakan? Kalau sumber belajar yang akan saya gunakan yaitu tentunya ya Bu dari buku tema 6 subtema 1 mengenai cita-citaku di kelas 4. Jadi buku itu ya, buku teman ya, yang buku guru sama buku siswa ya. Baik Bu, sudah menjelaskan tadi bukan sudah menjelaskan media, metode, model sampai dengan bahan ajar yang akan digunakan. Selanjutnya nih, kira-kira ada tidak perangkat tertulis yang akan Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Tentu saja untuk perangkat tertulis pasti ada ya Bu. Perangkat tertulis yang akan saya gunakan tentunya yaitu RPP. Selanjutnya saya juga menggunakan LKPD. Lembaga Kerja Peserta Didik dan RPP. RPP-nya sudah Ibu siapkan? Sudah Bu. Ya. Baik, kemudian menurut Ibu sendiri nih, pada saat Ibu mengajar nanti kira-kira selama proses pembelajaran itu siswa akan mengikuti dengan baik atau bahkan ada kendala itu biasanya? Kalau di dalam setiap proses pembelajaran pastinya setiap siswa kan berbeda ya Bu pemahamannya. Nah, mungkin saja akan ada kendala dalam pembelajaran kali ini. Lalu kira-kira alasan yang bisa Ibu berikan mengapa anak-anak mengalami kesulitan atau kendala? Karena ini Bu materinya pada pembelajaran kali ini materinya cakupannya cukup luas Bu. Baik, kalau begitu mudah-mudahan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan berjalan lancar ya Bu ya. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, kira-kira
kompetensi yang akan dimiliki oleh siswa setelah mempelajari materi yang disampaikan ini apa? Saya berharap setelah siswa belajar mengenai pembelajaran yang akan saya sampaikan, siswa dapat mencapai kompetensi mengenai siklus hidup makhluk hidup. Iya, baik Bu nih. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bu. Menurut Ibu pada proses pembelajaran nanti kira-kira menurut Ibu apa harus mendapatkan perhatian khusus? Ya, menurut saya tentu saja Bu, dalam setiap proses pembelajaran pasti ada perhatian khusus, terutama dalam pembelajaran kali ini ketika anak menyusun mengenai tahapan siklus hidup makhluk hidup tersebut, anak tersebut perlu lebih mendapatkan perhatian. Begitu ya Bu. Baik, mungkin untuk kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan cukup sekian. Mudah-mudahan nanti dalam praktiknya berjalan lancar ya Bu ya, tidak ada kendala apapun. Ya, amin. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya undur diri Bu. Pamit. Assalamualaikum. Ya, baik. Silakan untuk mempersiapkan ya Bu. Nanti saya akan tulis pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya sekarang bertemu lagi dengan Ibu dengan kabar yang insya Allah baik semuanya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita pimpin doa terlebih dahulu ya. Ayo, Iqbal coba. Nah, Ibu mau bertanya, hewan apakah ini? Ada yang tahu? Kucing. Kalau ini hewan apa? Kelinci. Kelinci ini masih kecil atau sudah dewasa? Jadi setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan berkembang. Tujuan pembelajaran kali ini dengan kalian melakukan pengamatan video dan gambar, kalian dapat mengidentifikasi siklus hidup yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kalian mampu membuat skema siklus hidup yang ada di sekitar kita, yaitu siklus hidup makhluk hidup. Semuanya mengerti? Nah, selanjutnya biar pembelajarannya lebih semangat, kita akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tahu tidak tepuk semangat? Yuk, semuanya tepuk semangat. Semangat. Oke, nah sekarang Ibu minta Laila boleh bacakan bacaan yang tadi Ibu telah berikan teksnya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Hewan itu ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi setiap hewan ada yang mengalami perubahan di setiap siklus hidupnya dan ada yang tidak mengalami perubahan di setiap siklus hidupnya, yaitu hanya mengalami perkembangan dan pertumbuhan badannya saja. Nah, contoh hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangannya saja itu apa? Contoh hewan apa? Yang dari kecil sampai besar bentuknya seperti itu saja. Cuma bertambah tinggi, cuma bertambah besar. Ya, contohnya kucing, terus apa lagi? Kelinci, harimau, ayam. Oke, pinter. Nah, sekarang Ibu mempunyai video mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau tidak mengalami metamorfosis. Nah, sekarang kalian bisa melihat. Before sister,
Iya, bener banget, Bu. Metamorfosis adalah teori hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mammalia, unggas, dan tidak dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Nah, setelah kalian tadi mengamati video tersebut, Ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompoknya. Tetapi sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok kalian terlebih dahulu. Ini kelompoknya ya, sudah Ibu bagikan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Saya Lucia kemana? Tadi Helvina dijadari aku digunting kok. Semuanya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perkembangan dan pertumbuhan pada ayam. Pertama, telur menetas menjadi ayam kecil. Selanjutnya, ayam remaja, dan terakhir menjadi ayam dewasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan mengevaluasi hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan membagikan soal ya. Setiap orang mengerjakan. Oke, semuanya kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya dimulai dari sekarang. Nah,
kita ngobrol santai aja ya Bu Mira ya? Ya Bu. Sudah siap? Insya Allah. Ya baik Bu Mira. Nah setelah kemarin saya kan melakukan observasi di kelas Ibu ya. Saya lihat sih secara garis besar semua proses sudah Ibu laksanakan. Tapi kalau melihat berdasarkan mimbar observasi, kalau yang sebelumnya kita kan bicarakan dalam pra observasi itu seperti metode, model, kemudian media. Saya rasa semuanya sudah tercover ya Bu ya. Kemudian strategi dan tujuan yang ingin dicapai juga sudah terlihat ya Bu dalam proses pembelajaran ya. Jadi kalau menurut saya sudah bagus sih Bu yang kemarin Ibu lakukan gitu ya Bu. Nah sekarang menurut Ibu sendiri nih setelah tadi kemarin dilakukan supervisi, bagaimana nih perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, kalau perasaan saya sudah lega karena proses supervisinya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Lalu menurut Ibu sendiri nih, apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Kalau menurut saya proses pembelajaran saya yang kemarin dilakukan masih ada yang kurang Bu. Kenapa bisa bilang begitu Bu, masih kurang? Karena proses pembelajarannya masih ketika pembelajaran saya masih melihat sebagian anak ada yang kurang aktif Bu dalam proses diskusinya. Begitu ya, padahal yang kemarin saya lihat itu ya Bu, pas di awal-awal pembelajaran itu kan anak tuh kelihatannya udah antusias ya Bu ya mengikuti pembelajaran, tapi memang ketika di pertengahan pembelajaran ya di waktu diskusi mungkin anak itu mulai tidak fokus ya Bu ya, malah ada yang bermain sendiri. Kemudian menurut Ibu itu bagaimana? Mungkin karena proses pembelajaran yang saya lakukan Bu itu berlangsung pada siang hari sehingga anak-anak konsentrasinya sudah agak kurang. Untuk pembelajaran pun mungkin kurang fokus dalam memperhatikan guru ketika belajar seperti itu Bu. Begitu ya. Nah sekarang kalau menurut Ibu sendiri harus bagaimana? Mungkin saya harus meminta Ibu lagi untuk melakukan supervisi Bu. Baik Bu Nira, insya Allah saya bersedia ya Bu. Berarti tujuan diskusi kita hari ini apa ya Bu? Dengan diskusi kali ini saya ingin mencari solusi terhadap siswa yang masih kurang fokus dalam proses pembelajaran ini. Lalu menurut Ibu sendiri nih ya, situasi seperti itu bagaimana Ibu menyikapinya? Menurut saya harus membuat strategi dan metode lain dalam proses pembelajarannya Bu. Nah maksud itu seperti apa, bisa diceritakan nggak? Nah, dikarenakan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu harus seperti ya Bu. Nah, mungkin saya harus menumbuhkan kesadaran siswa dalam proses pembelajaran dan juga ketika proses pembelajaran kita bisa menyisipkan ice breaking sehingga anak-anak yang tadinya sudah lelah atau konsentrasinya buyar bisa fokus kembali pada proses pembelajaran Bu. Wah bagus itu Bu. Lalu apakah Ibu pernah menerapkan seperti games atau ice breaking dalam pembelajaran Ibu sebelumnya? Terus seandainya Ibu sudah menerapkan ya, menurut Ibu sendiri ukuran penerapan game atau ice breaking itu dalam peningkatan semangat anak itu kira-kira ada dalam skala berapa nih Bu? Kalau saya skalakan dari 1 sampai 10. Kalau menurut saya mungkin ada di skala 8 Bu. Ada di skala 8 Bu? Karena sebelumnya kan saya belum pernah menyisipkan ice breaking dalam proses pembelajaran. Saya pun tidak tahu ketika di dalam kelas nanti situasinya akan seperti apa. Jadi saya hanya bisa menilai mungkin ada di skala 8. Begitu ya. Tapi Ibu harus tetap optimis ya Bu ya. Dan semangat ya Bu Mira ya. Dari yang saya tangkap, dari yang Ibu utarakan ya, kemungkinan nanti ada kendala atau hambatan ya Bu yang Ibu temukan gitu. Terus bagaimana Ibu menyikapinya? Untuk kendala mungkin akan ada ya Bu dalam setiap proses pembelajaran. Mungkin untuk kendala nanti karena saya belum pernah menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran. Nah
Nah, itu akan sedikit sulit bagi anak-anak, dan anak-anak juga kan belum terbiasa adanya es breaking dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, setelah Ibu tahu mengenai hambatan yang barusan yang kemungkinan bisa terjadi, apakah Ibu sudah memikirkan alternatif atau solusi lain nggak, Bu? Yang pertama yang saya akan lakukan, insya Allah saya akan menumbuhkan kesadaran siswa tersebut terlebih dahulu, Bu, supaya dalam proses pembelajaran siswa dapat bisa bersemangat ketika proses pembelajaran. Itu ide bagus, Bu, luar biasa ya. Nah, sekarang saya masih penasaran nih, Bu ya. Dari ide-ide tersebut tadi, apakah ada faktor pendorong yang menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki Ibu supaya Ibu tuh tujuannya bisa tercapai gitu? Kira-kira kekuatan apa nih yang dimiliki oleh Ibu Nira sekaligus menjadi komitmen Ibu? Bisa diceritakan? Faktor pendorong saya sekaligus komitmen saya sebagai guru, yaitu saya ingin menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, Bu, ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, seperti contohnya tadi saya menyisipkan ice breaking dalam proses pembelajaran. Mungkin saja ketika ada ice breaking dalam proses pembelajaran tersebut akan menjadi asik dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Gitu ya, Bu. Nah, dari komitmen Ibu tadi ya, tentunya kan harus dijaga ya, Bu, dengan baik, sehingga kira-kira nih pihak mana saja yang akan dilibatkan untuk menjaga komitmen ini? Nah, pihak yang akan saya libatkan dalam proses pembelajaran ini tentunya ya, Bu, yaitu siswa itu sendiri, selanjutnya rekan-rekan guru yang ada di sekolah jika dibutuhkan, dan perangkat-perangkat lain yang diperlukan ketika proses pembelajaran tersebut. Ibu ini memang hebat, jadi bisa sudah sepertinya udah bisa mencari solusi sendiri ya. Nah, kemudian dari sekarang kan dari hasil coaching ini, tindak lanjutnya yang Ibu lakukan kira-kira apa nih? Untuk tindak lanjutnya, yang pertama yang akan saya lakukan tentunya saya akan memperbaiki RPP saya, Bu. RPP yang mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional siswa. Selanjutnya, menentukan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan ketika proses pembelajaran. Pembelajaran tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang asik dan menyenangkan bagi siswa tersebut. Baik, Bu, semoga pembelajaran yang Ibu harapkan bisa terwujud ya. Kemudian yang tadi Ibu RPP yang terintegrasi KSD bisa diterapkan juga di kelas ya, Bu ya. Iya, Bu, baik. Terima kasih, Bu, atas pencerahannya, dan setelah saya berbincang dengan Ibu dan Ibu, pemikiran saya menjadi terbuka, Bu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Semoga kedepannya lebih sukses lagi, lancar lagi dalam pembelajarannya, terus bergerak dan menggerakkan ya, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu.